Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NIM saya 2012-174. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan dari mata kuliah tahsin, yaitu diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang makhorijul huruf hijaiyah wa sifatuha, yaitu makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf, yaitu huruf hijaiyah, wa sifatuha, dan sifat-sifat dari huruf hijaiyah tersebut. Untuk yang pertama, huruf mad, yaitu huruf-hurufnya alif sukun sebelumnya berharakat fathah, waw sukun sebelumnya berharakat domah, ya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Dan makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu rongga mulut. Dan sifat-sifatnya yaitu tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Itu sifat dari huruf mad. Selanjutnya yang kedua, huruf ba. Makhrajnya atau tempat keluarnya dua perut bibir sebelah dalam. Sifatnya yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah, istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau juga disebut infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau sering disebut juga dengan idlaq. Yang keenam, memantulkan suara tambahan atau sering disebut juga dengan qalqalah. Selanjutnya huruf yang ketiga yaitu ta. Makhrajnya atau tempat keluarnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Ta. Sifat-sifatnya yang pertama, berdesis atau nafas berhembus atau sering disebut juga dengan hamas. Yang kedua, suara tertahan, syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang kelima atau yang terakhir, sifat dari ta yaitu tidak lancar dan hati-hati atau sering disebut juga dengan ismat. Selanjutnya yang keempat yaitu huruf sa. Sa. Makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Itu makhrajnya atau tempat keluarnya. Dan sifatnya yang pertama, berdesis atau nafas berhembus. Yang kedua, kendor, lunak dan suara tidak tertahan, rokhawah. Yang ketiga, itu lidah di bawah. Dan yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang terakhir itu tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat dari huruf sa. Yang kelima, huruf ja, yang dimana makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu tengah lidah dengan langit-langit. Itu tempat keluarnya huruf ja. Dan nafas dan sifat-sifatnya yang pertama, nafas ditahan. Yang kedua, suara tertahan. Yang ketiga, lidah di bawah. Lalu yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus yang terakhir, sifat dari huruf ja ini memantulkan suara tambahan atau sering disebut juga dengan qalqalah. Terus selanjutnya yang keenam, huruf ha. Huruf ha, makhrajnya atau tempat keluarnya itu tenggorokan bagian tengah. Dan sifat-sifat dari huruf ha ini yang pertama, nafas berhembus. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan, rokhawah. Yang ketiga, lidah di bawah. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Yang terakhir atau yang kelima, itu tidak lancar dan hati-hati atau sering disebut juga dengan ismat. Itu sifat dari huruf ha. Selanjutnya yang ketujuh yaitu huruf kha. Huruf kha, makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Dan sifat-sifatnya yang pertama, nafas berhembus, lunak dan suara tidak tertahan. Lalu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atau sering disebut juga dengan isti'la. Terus yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang terakhir, sifat dari kha yaitu tidak lancar dan hati-hati. Selanjutnya yang kedelapan yaitu huruf da. Da. Makhrajnya atau tempat keluarnya
punggung ujung lidah, dan pangkal dua gigi muka yang atas. Dan sifat-sifatnya, yang pertama, nafas ditahan, suara tertahan, lidah di bawah, terus terbuka antara lidah dan langit-langit atas, lalu tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Terus yang terakhir sifatnya memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Itu sifat dari huruf da. Selanjutnya yang kesembilan yaitu huruf za. Huruf za makhrajnya atau tempat keluarnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Za. Sifat dari huruf za ini yang pertama nafas ditahan, lalu lunak dan suara tidak tertahan, lidah di bawah, lalu terbuka antara lidah dan langit-langit, lalu tidak lancar dan hati-hati. Itu sifat dari huruf za. Selanjutnya yang 10 yaitu ro, yaitu ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas. Sifat dari huruf ro yang pertama nafas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau sering disebut juga dengan bainiyah. Terus yang ketiga lidah di bawah, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit, yang kelima keluarnya lancar atau ringan atau sering disebut juga dengan idlaq, yang keenam lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau sering disebut juga dengan inhiraf, dan yang ketujuh sifatnya yaitu satu kali getaran halus ujung lidah atau takrir. Itu sifat dari huruf ro. Selanjutnya yang ke-11 huruf za. Makhrajnya yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara za keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Za. Sifat-sifat dari huruf za yang pertama nafas ditahan, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga lidah di bawah, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas, yang kelima itu tidak lancar atau hati-hati atau sering disebut juga dengan ismat, yang keenam suaranya berdesir atau sering disebut juga dengan sofir. Itu sifat dari huruf za. Selanjutnya yang ke-12 huruf sa. Sa ini makhrajnya atau tempat keluarnya tempat keluarnya yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga suara sa keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sa. Sifat-sifat dari huruf sa ini yang pertama berdesis lepas atau hamas, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan rokhawah, yang ketiga lidah di bawah atau istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus yang kelima tidak lancar atau hati-hati. Terus yang keenam suaranya berdesir atau sofir. Itu sifat dari huruf sa. Selanjutnya yang ke-13 huruf sya. Huruf sya makhrajnya atau tempat keluarnya itu tengah lidah dengan langit-langit. Dan di sini sifat-sifatnya yang pertama berdesis lepas atau hamas, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan, terus yang ketiga lidah di bawah, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas, terus yang kelima tidak lancar dan hati-hati, dan yang keenam atau yang terakhir sifat dari huruf sya ini itu bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut atau sering disebut juga dengan tafashi. Jadi itu sifat dari huruf sya. Selanjutnya yang ke-14 huruf so. Makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga huruf so keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Itu makhraj huruf so. Sifat-sifatnya berdesis lepas, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau sering disebut juga dengan isti'la, yang keempat lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atau sering disebut juga dengan itbaq, yang kelima tidak lancar atau hati-hati atau sering disebut juga dengan ismat, yang keenam suara berdesir atau sering disebut juga dengan sofir. Selanjutnya
nomor 15 yaitu huruf bo. Di sini makhrajnya yaitu salah satu atau dua pinggir lidah beradu dengan salah satu atau dua geraham atas yang kiri atau kanan atau keduanya. Itu tempat keluarnya huruf bo. Bo. Makhrajnya yaitu ya tadi itu. Dan di sini sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit, yang keempat lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atau itbaq, yang kelima tidak lancar atau hati-hati, yang keenam istithalah. Istithalah yaitu memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya. Itu istithalah. Selanjutnya nomor 16 yaitu po. Po di sini makhrajnya atau tempat keluarnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas. Itu makhraj atau tempat keluarnya huruf po. Dan di sini sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, yang kedua suara tertahan, yang ketiga pangkal lidah naik ke atas langit-langit, yang keempat lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit, dan yang kelima itu tidak lancar dan hati-hati, dan yang terakhir itu memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Selanjutnya nomor 17 yaitu huruf bo, yaitu makhrajnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Itu tempat keluarnya huruf bo. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan, terus pangkal lidah naik ke atas langit-langit, terus yang keempat lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit, dan yang terakhir sifatnya tidak lancar dan hati-hati. Itu sifat dari huruf bo. Selanjutnya nomor 18 yaitu a, yaitu makhrajnya atau tempat keluarnya tenggorokan bagian tengah a. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas secara sempurna juga, atau sering disebut juga dengan bainiyah. Terus yang ketiga sifatnya lidah di bawah, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas, dan yang terakhir sifatnya itu tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat dari huruf a. Terus nomor 19 yaitu lo. Makhrajnya atau tempat keluarnya yaitu ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah, lo. Dan sifat-sifatnya itu nafas ditahan, lunak dan suara tidak tertahan, terus pangkal lidah naik ke atas langit-langit, terbuka antara lidah dan langit-langit atas, dan yang terakhir sifatnya itu tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat dari huruf lo. Selanjutnya yang nomor 20 yaitu huruf fa, yang dimana makhrajnya atau tempat keluarnya perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas. Dan sifat-sifatnya yang pertama berdesis lepas atau hamas, terus lunak dan suara tidak tertahan, lidah berada di bawah lalu terbuka antara lidah dan langit-langit atas, terus yang terakhir itu keluarnya lancar atau ringan atau sering disebut juga dengan idlaq. Itu sifat dari huruf fa. Selanjutnya nomor 21 yaitu huruf ko atau kof, yaitu makhrajnya atau tempat keluarnya pangkal lidah dan langit-langit, ko. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, suara tertahan, pangkal lidah naik ke atas langit-langit, terbuka antara lidah dan langit-langit atas, terus yang kelima tidak lancar dan hati-hati, dan yang terakhir itu memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Itu sifat dari huruf ko. Selanjutnya nomor 22 yaitu huruf ka atau kaf, yaitu makhrajnya atau tempat keluarnya itu di muka makhraj ko atau kof tadi. Nah, ka, kaf. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas berhembus, suara tertahan, lidah di bawah, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus dan yang terakhir sifatnya itu tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat dari huruf ka atau kaf. Selanjutnya nomor 23 yaitu huruf la, yaitu di mana makhrajnya punggung ujung lidah bertemu dengan gusi muka yang atas. Dan sifat-sifatnya yaitu nafas ditahan, yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas
dengan sempurna juga atau bainiyah. Dan yang ketiga sifatnya lidah di bawah, terus terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang kelima keluarnya lancar atau ringan. Terus yang terakhir lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau inhiraf. Selanjutnya nomor 24 yaitu mim atau ma, yang dimana makhrajnya dua perut bibir bagian tengah, mim. Dan di sini sifat-sifatnya nafas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Dan yang ketiga lidah di bawah. Terus yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus yang kelima keluarnya lancar atau ringan atau idlaq. Yang terakhir sifatnya berdengung atau gunnah, itu mim. Selanjutnya nomor 25 yaitu huruf nun, huruf na atau nun, yang dimana makhrajnya atau tempat keluarnya ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la dari arah gusi gigi atas. Itu makhraj huruf nun, tempat keluarnya. Yang dimana sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas secara sempurna juga atau bainiyah. Terus lidah di bawah terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus yang kelima keluarnya lancar atau idlaq. Terus yang terakhir sifatnya gunnah atau berdengung. Itu sifat dari huruf nun. Selanjutnya nomor 26 yaitu waw, yang dimana sifatnya yang dimana makhrajnya terlebih dahulu. Waw ini makhrajnya yaitu antara dua perut bibir. Waw. Yang dimana sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, lunak dan suara tidak tertahan. Terus lidah di bawah, terus terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang terakhir sifatnya tidak lancar dan hati-hati. Itu sifat-sifat dari huruf waw. Selanjutnya huruf yang nomor 27 yaitu huruf h, yang dimana huruf h ini makhrajnya atau tempat keluarnya tenggorokan yang paling dalam, h. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas berhembus, lunak dan suara tidak tertahan. Yang ketiga lidah di bawah. Terus yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Terus yang terakhir sifatnya itu tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat dari huruf h. Selanjutnya nomor 28 yaitu a atau hamzah a, yaitu makhrajnya atau tempat keluarnya tenggorokan yang paling dalam, a. Dan di sini sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, suara tertahan, lidah di bawah, terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang terakhir sifatnya tidak lancar atau hati-hati. Itu sifat-sifat dari huruf a atau hamzah. Selanjutnya nomor 29 yaitu huruf ya, yaitu makhrajnya atau tempat keluarnya itu tengah-tengah lidah dengan langit-langit, ya. Dan sifat-sifatnya yang pertama nafas ditahan, terus lunak dan suara tidak tertahan, lidah di bawah, terus terbuka antara lidah dan langit-langit atas. Dan yang terakhir sifatnya itu tidak lancar atau hati-hati, atau sering disebut juga dengan isma. Itu sifat-sifat huruf iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai makharijul hurufil hijaiyah wa sifatuha, yaitu makharijul huruf dan sifat huruf hijaiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.